'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Pertama yang saya saat ini Majelis Pembina Komisariat PMI Bulu-Bulu, yang saya hormati pengurus Komisariat PMI Bulu-Bulu. Hari ini alhamdulillah didampingi oleh sahabat Muhammad Alvin, Pengurus beliau PK yang selalu setia mendampingi teman-teman di PMI sampai hari ini. Semoga dimurahkan rezekinya, amin amin. kesehatannya, supaya tidak selalu minta kepada Amin. Yang saya hormati teman-teman pengurus rayon Khalid Mawardi dan pengurus rayon yang lain. Alhamdulillah juga ada rayon Said Budairi, rayon Lek Hisam, perwakilan Lek Hisam dan Lek Daniel. Rayon Mantap sekali. Masih belum ada di sini. Nah, pada kesempatan hari ini puji syukur kita, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan kita, yaitu kajian rutin mingguan rayon Khalid Mawardi. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allah besar Yang mana berkat beliaulah kita tahu makna sebuah pergerakan, kita menjadi tahu dan membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Tentu dengan hadirnya Islam yang beliau bawa ke dunia ini. Nah, sahabat-sahabat rayon Khalid Mawardi dan rayon yang lain yang pada kesempatan sore hari ini bisa bergabung, sebelum masuk ke materi, sebenarnya hal yang lebih penting daripada kegiatan kita yaitu silaturahim kita. Pertemuan yang terus konsisten dilaksanakan ini menjadi bekal, menjadi modal kita untuk selalu melakukan komunikasi yang baik, sekalipun memang ada banyak hal, ada banyak kendala, ada banyak persoalan yang sampai hari ini harus diperbaiki oleh teman-teman, khususnya di rayon Khalid Mawardi. Tetapi saya berharap bahwa kegiatan ini tetap dilaksanakan setiap minggu, kajian rutin setiap minggu, dan ini menjadi bagian dari cara kita untuk menghidupkan PMI Bulu-Bulu yang diklaim sebagai PMI yang sering melaksanakan kegiatan kajian rutin yang dilaksanakan oleh PMI Bulu-Bulu. Tentu hari ini sudah dilaksanakan oleh rayon Khalid Mawardi dan rayon yang lain segera juga melaksanakan kegiatan. Rayon Mahmud Junaidi, rayon Said Budairi, dan rayon Sembah Buddha. Bagaimana caranya, teman-teman juga harus berlomba-lomba dan saling kompak. Itu bagian dari cara kita untuk menghidupkan PMI di Bulu-Bulu. Nah, hari ini kita bicara soal PMI di era disrupsi, era erupsi juga sama. Alvin tahu disrupsi apa ya? Jadi hari ini kita bicara soal meneguhkan kembali Islam Nusantara dalam rangka untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya pada kondisi kita di PMI hari ini adalah masuk pada era di mana PMI sudah mulai tercerabut dari akarnya. Nah, itu era disrupsi namanya. Gelombang disrupsi PMI di dalam apa temanya?
PMII Dalam di tengah gelombang diskusi. diskusi mempedulikan Islam Nusantara dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tema yang sangat menarik. Siapa yang membuat tema ini saya tidak tahu juga. Tetapi yang jelas bahwa hari ini memang kita harus Buat mengakui. tema. Makanya kader-kader PMI gulu-gulu jangan pernah selalu merasa bereuforia dalam hal apapun. Karena kalau kita hari ini selalu merasa bangga dengan hal yang sudah dicapai oleh kita di PMI gulu-gulu, maka sifat bereuforia ini akan menutupi kelemahan-kelemahan yang sebenarnya ini harus kita benahi. Maka hari ini penting dan perlu kiranya bagaimana kemudian kita meneguhkan kembali Islam Nusantara kita dalam rangka untuk merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum kita bahas soal Islam Nusantara dan mempertahankan NKRI ini cakupannya terlalu luas. Nah, bicara PMI hari ini kita harus mengakui kelemahan kita. Malas belajar, iya. Untuk baca buku saja kita sudah bosan dengan itu. Kita harus mengakui. Nah, kalau kemudian kita disuruh untuk kunjungan kemanapun, ini biasanya yang paling kompak dan semangat. Nah, ini sebenarnya masuk pada zaman di mana PMI sudah mulai tercerabut dari akarnya. Bukan hanya Islam Nusantara dan NKRI, di PMI saja hari ini sudah mulai berkurang semangat belajar kita harus mengakui. Maka kita tidak boleh bangga dan tidak boleh terlalu bereuforia. Bereuforia itu gaya yang berlebihan. Bangga iya, tapi berlebihan jangan. Karena ketika kita sudah selalu merasa berlebihan dalam hal apapun di PMI, semisal organisasi PMI adalah organisasi terbesar secara kuantitas dan ini tidak ada yang menandingi. Kita mengakui itu. Oke, kita boleh bangga terhadap itu. Tetapi dalam hal kualitas, dalam hal ranah intelektual, dalam ranah pengetahuan, kita tidak boleh bereuforia karena memang kita sangat terbatas sekali. Jangankan kita mau berdiskusi dengan organisasi yang lain, semisal baca buku saja kita capek, bosan. Padahal kalau kita mau mengacu terhadap kultur di PMI gulu-gulu dari dulu, memang selalu konsisten dan istiqomah. Khususnya di tahun 2015 ke bawah, sejak mulai berdirinya PMI di sini, kegiatan yang dilakukan adalah kajian rutin, bukan hanya 1 jam, 2 jam selesai, tapi memang tiap malam kita baca buku dulu nih. Setiap pagi baca Quran ini. Jadi ini dilaksanakan, konsisten dilaksanakan, tapi hari ini kita harus mengakui itu. Jangankan mau melaksanakan kajian tiap hari, kadang tiap minggunya pun ini sudah mulai nggak ada gitu. Nah, apa yang kemudian kita harapkan dengan PMI? Ketika PMI hari ini sudah tercerabut dari akarnya, masuk pada era saat ini, termasuk semisal pacaran, ya. Terus kemudian melakukan kunjungan kemana-mana, semisal. Oke, dia ini juga kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya kita menambah relasi, paham. Tetapi di lain itu bahwa pertaruhan nama baik PMI gulu-gulu keluar, ini kita akan selalu dipandang sebagai PMI yang sangat intens, PMI yang sangat dengan keilmuannya luar biasa. Tetapi kalau semisal berani tidak teman-teman adu argumen dengan teman-teman Stita hari ini, semisal dengan teman-teman Unija hari ini, berani tidak gitu? Bukan mau mengadu domba, bukan berlomba-lomba, bukan ya. Tetapi ini sebagai bagian dari cara kita untuk mengulang kembali, mengevaluasi diri juga. Yang menjadi kelemahan PMI gulu-gulu hari ini apa? Itu pertama. Kalau kita bahas Islam Nusantara dan tujuannya untuk mempertahankan NKRI, ya kita bahas nanti. Tetapi yang perlu disadari hari ini adalah mohon teman-teman hari ini tidak boleh berlebihan dalam bergaya gitu. Jadi kultur di PMI gulu-gulu itu seperti apa? Terus kemudian hari ini semisal yang menjadi agenda besar, yang menjadi desain besar PMI Rayon Khalid Mawardi dan rayon-rayon yang lain ini apa? Teman-teman punya desain besar nggak? Rayon Khalid Mawardi 1 tahun ke depan ini mau ngapain? Minimal kegiatan dilakukan ini 1 minggu 1 kali terus dilaksanakan, intens dilakukan. Minimal itu, ini minimal. Nah, maka
ini akan menjadi bagian dari cara kita untuk menumbuhkan semangat juang kita dalam ber-PMI. Kemudian kita bahas Islam Nusantara dan NKRI nanti ujung-ujung kepada PMI kita. Makanya ditanya soal era disrupsi pas nggak tahu gitu. Remang. Ayo. Coba teman-teman ada argumen tidak terkait tema hari ini? Nanti saya akan bicara juga. Yang dimaksud pemantik itu bukan malah enak-enak, tapi hanya menjadi kompor untuk menghangatkan suasana teman-teman hari ini. Jadi makanya sesekali saya bangga ketika teman-teman selalu mengajak diskusi dengan saya baik via online maupun ketemu semisal mau ngopi. Termasuk Lek Daniel juga kemarin ketika ada isu-isu soal gonggongan anjing itu ingin berdebat dengan saya. Saya bangga dengan itu. Daripada kemerahatannya pedagang maka tandi rokok. Iya. Pedagang maka lapar kak. Jadi saya bangga kepada teman-teman daripada yang seperti itu. Bukan saya sok cerai aja kan. Tanya dia rokok gitu kan. Siap. Harus kayak gitu. Makanya teman-teman dimanapun kita harus diskusi dan tidak harus selalu berada di forum resmi yang kayak gini. Teman-teman ngopi misal tadi malam di kota kayak gitu. Ini kan bagian dari cara kita untuk menguji otak kita. Di kampus juga itu bagian bahwa seluruh kegiatan di kampus itu bagian dari distribusi teman-teman PMI berkegiatan di atas. Itu saja sebenarnya. Ayo teman-teman yang punya argumen soal tema hari ini, ayo kita masuk ke ini. Ini temanya hampir mirip dengan temanya Muktamar NU yang kemarin. Kita membahas soal pedoman yang ada di NU ya. Ini bagian dari cara kita, budaya kita di Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara itu kan sebenarnya bagian dari orang-orang terdahulu kita yang membawa bagian dari cara orang menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Jadi Nusantara itu bukan negara ya. Nusantara itu bukan hanya Indonesia. Tetapi Nusantara ini adalah wilayah. Nusantara wilayah yang sebagian dari negara Asia ini juga masuk ke wilayah Nusantara. Termasuk Malaysia, terus kemudian Thailand. Nah, ini wilayah. Jadi Nusantara bukan hanya berlaku di Indonesia saja. Kalau ngomong soal Nusantara, ya Nusantara bukan hanya Indonesia. Tetapi itu yang sering digaungkan oleh orang-orang terdahulu menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara, bukan wilayah Indonesia. Karena dulu memang tidak ada nama negara kan. Dulu pada saat Islam masuk itu tidak ada nama Indonesia, nggak ada. Indonesia itu kan ada baru tahun 1945. Nah, sebelum itu ada yang namanya Hindia Belanda. Terus kemudian dulu disebut sebagai wilayah Nusantara, salah satunya di negara Indonesia. Nah, maka Islam yang dibawa oleh para Wadi Songo misal ke negara kita, negara Indonesia, ke wilayah Nusantara, itu adalah budaya-budaya yang khas di Nusantara itu kemudian diadopsi. Nah, jadi kita paham tidak pedoman NU itu apa? Apa saja pedoman yang ada di NU? Pedoman kita sebagai warga NU. Teman-teman tahu tidak? Pedoman NU. Ayo kita berpedoman kepada apa? Warga NU. Bukan itu. Ayo, Aswaja An-Nahdliyah, pedoman kita apa? Orang tak tahu kan? Yang mana kita? Ayo, pedoman NU apa? Bukan bos, bukan itu bos. Itu kan prinsip. Ayo, pedoman NU yang 4 itu apa? Oh, Ya Allah. maksud Al-Quran. hadis. Iya, Salah. Kias. jadi TK kok ya. Ijma kias kak. Nah, si mun lah tahu. Anu lah. Biasa lah mo dyan. Gibrochan.
Ocan. Jelek ya. Apa kias lah Isam? Anu kak. Al-Quran jelas, Al-Quran dia jelas lah. Kitab kita Al-Quran. Mon hadis rela jelas semua yang diucapkan oleh Nabi baik perkataan maupun perbuatan. Perilaku. Ini hadis. Ijma apa le Sahib? Ijma pendapat Pendapat apa? ulama. Kias le Isam. Penetapan suatu hukum yang dianalogikan. Ijma itu hasil ijtihad para ulama dalam hal menentukan sikap ketika hadis dan di Al-Quran ini tidak ada dijadikan sebagai sumber. Baru kemudian para ulama ini merembuk. Jadi ada semua para ulama, saya berempaan di para ulama, para wali kepi, kemudian merembukan sesuatu yang terjadi hari ini yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, itu dimaksud sebagai ijma, bagian dari hasil dari musyawarah kita para ulama ini kemudian disebut sebagai ijma, hasil ijtihad. Nah, yang dimaksud dengan kias ini salah satu semisal mau ngecok korek haram semua. Nah, tapi ada persoalan lain itu dikiaskan dengan disamakan dengan hukum itu, hukum mencuri korek itu apa? Intinya kayak gitu. Ini adalah kias. Nah, ini adalah pedoman kita di NU. Tanya ki pedoman, Bang. Tak tahu. Nah, terus kemudian kita bicara soal asas NU. Asasnya NU apa? Asasnya PMI apa? Pancasila kan? Kalau NU Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini asas. Baik. Apa nih? Nah, nah itu adalah asas NU itu Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sama di PMI juga kan kayak itu kan. Ideologi kita Ahlussunnah wal Jamaah. Benar? Islam Ahlussunnah wal Jamaah aswaja sebagai ideologi. Sebagai asasnya adalah Pancasila. Sama dengan NU, sama dengan negara. Jadi kita tidak berseberangan dengan negara, dengan NU tidak berseberangan. Maka kita layak dijadikan sebagai anak dari Nahdlatul Ulama. Karena kita sama-sama punya prinsip yang sama, punya asas yang sama. Nah, terus kemudian kita bicara NU sebagai sistem, PMI juga sebagai sistem hari ini. Lalu bereuforia dengan hal apapun yang menjadi prestasi dari pergerakan mahasiswa Islam itu sendiri. Mungkin merah ngending lomba, mungkin merah antara kunjungan mapa bapak yang banyak saya semenep semadura semisal. Itu bukan bagian dari cara kita untuk selalu bereuforia, untuk selalu berlebihan. Tetapi kita harus bangga ketika masing-masing dari individu kader ini punya intelektual yang tinggi, minat bacanya yang tinggi. Itu yang harus kita bangga, karena itu adalah bagian dari cara kita untuk mempertahankan budaya kita hari ini. Nah, yang dimaksud sebagai PMI di tengah gelombang disrupsi, erupsi itu ya. Jadi, nak amin game sekarang itu sudah bagian dari cara menghambat roda kaderisasi kita. Jadi nggak ada di PMI itu kaderisasinya main Mobile Legend, nggak ada kan? Nah, tetapi hari ini kita harus mengakui bahwa dalam rangka untuk menutup otak kita, mindset kita, kerangka berpikir kita, jadi kita diberikan banyak hal, termasuk amin game, amin PS, tapi tak apa, amin PS sekali-kali nggak apa-apa, refreshing ya. Tapi mau main Mobile Legend pas malam sebenarnya dapat malam, nah ini bagian dari persoalan saya kira. Nggak apa-apa, kita tidak mau melarang teman-teman main game, nggak apa-apa, silakan. Tapi paling tidak ada batasnya sesuai dengan semangat belajar kita. Mau aja 2 jam main game sejam semama. Tapi sejam dia tak rasa main Mobile Legend itu tak rasa aja. Lem sama lem, pokok bodoh rokok, narokok papir. Fakut main gamenya mah. Nah, hari ini kita akan bicara soal PMI sebagai sistem. Kita ini dalam rangka untuk meneguhkan Islam Nusantara dan mempertahankan NKRI. Ada 3 hal yang harus yang saya catat itu secara fikroh, secara pemikiran. Terus kemudian secara amaliyah. Dan yang terakhir secara harokat. Itu memang kesengajaan dari saya. Tapi paling tidak bahwa saya bangga kepada teman-teman yang selalu melaksanakan kegiatan
dalam kegiatan apapun, sedikit maupun banyak, teman-teman harus konsisten melaksanakan kegiatan. Saya selalu pesankan kepada rakyat Hikmawati, minimal satu minggu melaksanakan kegiatan. Kalau Anda tidak punya tema yang mau dikaji, saya punya tema tapi sampai hari ini masih belum dikirim-kirim. Mohon maaf. Beda laptop kirim akun saya janji. Nah, jadi Siap, yang Kak. penting setiap hari Selasa kalian harus ini. Sesekali ayo bakar-bakar lah rakyat Hikmawati, bakar-bakar ikan. Bakar semangat. Kalian yang harus bersemangat. Angkatan jenius, angkatan di bawahnya aja untuk selalu berkegiatan. Jangan pernah memandang bahwa muntak ketuanya kita acelena, pas ngangkos malu lor, jangan bergantung. Hari ini posisi Anda itu, posisi kalian itu bukan menunggu bola, ya, bukan menunggu bola, tapi menjemput bola. Kalau Anda mau sukses, kalau Anda menjadi orang yang terpandang, cek ngantos, mau ngantos ngantri abit. Jadi aku merah atau karan sakan candi. Tetapi ayo bola itu dijemput. Dalam rangka apa? Untuk menumbuhkan semangat kita. Sekalipun ketuanya Pak Yantayan, Tabah Elang ketuanya, jangan pernah memandang itu. Tetapi ayo teman-teman yang bawah ini terus dorong teman-teman. Kompori atasan kita itu untuk selalu melaksanakan kegiatan, kritik habis-habisan nggak apa-apa. Waktu semoga teman-teman selalu intens melaksanakan kegiatan. Siap. Maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak. Tapi yang jelas kita tidak selalu serius melulu, tidak selalu bergurau melulu, tapi dua-duanya kita harus adopsi sebagai warga pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Itu saja. Kalam pikir-pikir amal soleh, Allah bermuafik ila mutorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.